Iya, karena di Lamongan Ganjur. Soalnya dulu ibu saya yang ngelamar bapak saya. Ya, gitu. Tapi sekarang biasanya ya yang laki-laki ngelamar dulu secara agama, yang perempuan balik nolnya lebih banyak gitu ya. Itu namanya Ganjur. Mau punya Lamongan, istri Lamongan? Gitu Pak Ana ya. Balik tetap ya, yang lamar cewek ya. Sekarang ini yang cowok dulu tapi ya baliknya lebih. Ya yang lebih banyak yang itu, jangan Ganjur Pak. Oke, terima kasih. Sudah langsung, aku mau. Enggak. Oh, bersih kok. Beda. Kakek saya itu dari itu apa namanya Lamongan, dari Marine itu dia daerah Turi itu. Pucuk kan deket ya dari situ. Mau Babat gitu. Nah itu asal saya dari situ. Dari mana? Apa tadi? Oh cerai. Ya Allah Mbak pernah nikah sama ngotak-ngotak cerai gitu. Nah, jodoh itu ada berapa Mbak? Yang pertama adalah ada jodoh sehidup tapi tidak semati. Jodoh sehidup tidak semati. Itu yang dimaksud apa? Tadi pisah. Jadi jodohnya berakhir. Jodoh ya sudah nikah tapi nggak semati, di tengah perjalanan pisah. Yang pertama. Yang kedua, jodoh sehidup semati. Berarti jodohnya sampai semati toh. Ketika sudah semati di surga atau di akhirat tidak ketemu. Soalnya kenapa? Karena dua orang ini tidak bertakwa. Dikasih kesempatan nikah, malah pakai maksiatin nang pernikahan ini, teman-teman cowok, teman-teman wakul, katakan dan sebagainya. Jadi mudorotnya banyak. Akhirnya tapi nggak cerai, kayak gitu kan? Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah jodoh sehidup ke surga. Jadi sudah nikah, alhamdulillah sama-sama bertakwa, sama-sama dekat sama Allah, sama-sama beribadah, umroh yo sering, gaji yo pernah dan sebagainya lah. Intinya pakai terus dirino apa namanya rumah generasi pemenang. Begitu kita bikin yayasan bareng, ngaji bareng kayak gitu kan. Dan amalnya diridhoi dan diterima Allah. Diketemukan lagi di surga. Makanya terus jodoh juga di surga. Jodoh sehidup sesurga. Itu. Biasanya adalah berjodoh di surga yang tadi. Dan di dunia nggak ketemu, tapi nanti dijodohkan sama Allah di surga. Itu jodoh. Saya lupa nama kitabnya tapi ada di sini. Nah, yang pertama ya, Mbak. Jadi kalau cerai, maka jodohnya habis. Ketemu sama yang lain. Nah gitu. Yang kedua apa tadi? Oh kalau nggak nikah seperti apa? Serem-serem pertanyaannya. Mau bela diri. Tuh. Kalian penasaran yang ketiga pertanyaannya apa sih? Jangan serem juga. Gini Mbak. Gini Mbak. Nabi itu ngomong seperti ini. Hadis Qauliyah. An-nikahu sunnati famarghiban sunnati falisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak menikah maka dia tidak mengikuti sunnahku, bukan golonganku. Teman-teman semuanya kita ini butuh Nabi Muhammad. Sekarang butuh nih hadisnya, ajarannya butuh, apalagi nanti ketika di padang mahsyar. Gak ada orang yang bisa syafaat kecuali beliau. Maka kalau misalnya teman-teman nih panas-panas padang mahsyar datang ke beliau, terus tiba-tiba nggak nikah tanpa ada alasan syar'i katakan terus nggak nikah gitu, ya situ lah nggak nikah. Kan nikah sunnati pemerhiban sunnati falisam ini, ya terus. Maka jangan-jangan batas perasaan saja yang buat dasar. Aku trauma, laki-laki sempit jahat. Oh belum ke muslim ada trek. Perempuan nyakitin tok loh, belum ke RGB. Perempuannya, masya Allah kayak gitu kan. Kayak gitu. Maka dengan kefakiran lingkungan itu, kefakiran lingkungan bahasa bohong ada ini. Jangan menjudgment sehingga memutuskan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Apalagi terkait masalah agama. Ya. Terus tadi ada nyimpi. Sebenarnya pertanyaan sama bukan dua loh, pokoknya banget. Apakah wajib apa enggak? Nah, kalau wajib secara hukum fikih, orang itu nikahnya beda-beda. Hukum nikah orang itu beda-beda meskipun usul fikihnya sunnah. Tapi bisa jadi orang itu wajib, bisa jadi orang itu sunnah, bisa jadi orang itu makruh, bahkan haram. Nikah itu ada 5, bisa jadi mubah. Hukum nikah itu ada 5. Tapi yang paling banyak adalah sunnah dan wajib. Kayak gitu ceritanya.
Ada orang yang datang ke saya, Mas, siap nikah? Niat nikah? Ya. Hal anta ba'ah, hal seperti itu. Insya Allah ba'ah gitu. Ba'ah itu kuat, sanggup dalam memberikan nafkah. Nafkah itu namanya ba'ah. Karena hadisnya, ya masyarakat sabab, manis tamin kumul ba'ah faliyatazawwaj. Wahai seorang pemuda, wahai para pemuda, kalau kamu sudah ba'ah maka nikah. Kalau kamu sudah ba'ah itu nafkah, lahir au batin, lahir dan batin. Dan gitu. Hal anta ba'ah, insya Allah. Berarti kan otomatis bisa. Nafkah lahir itu otomatis apa? Biasanya uang. Nafkah batin, ketenangan dan itu. Nah, kalau nggak itu jangan nikah dulu, disembunyi dulu gitu. Kalau negara Itu ketenteraman itu maksudnya ketenteraman. Dan itu juga kayak gitu kan. Karena kebutuhan biologis itu juga penting dalam pernikahan. Gitu kan. Itu penting banget. Karena kalau belum katakan masih punya penyakit, masih lemah, katakan sembuhin dulu. Jangan nikah dulu, haram hukumannya. Nanti kamu dolim sama pasanganmu gitu. Begitu banget, itu definisinya itu. Kalau sudah itu, maka wajib. Kalau sudah semuanya syarat